kok nggak bisa-bisa. Halo, Nuri. Hai, Bang Ahmad. Halo, sudah terdengar jelas ya? Sudah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Oke, kita mulai aja kali ya, Nur ya, untuk mempersingkat waktu karena kita juga sudah eh, jam 3. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat sore teman-teman semua yang telah bergabung di live Instagram di Indonesia Institute. Kali ini kita Policy Talk hari ini ya. Kita oh iya belum. Ini udah pasti direkam belum sih Bang? Udah pasti direkam ya. Oke, iya sudah direkam, sudah pasti direkam. Hari ini kita akan membahas mengenai Indonesia Report 2022 yang telah ditulis oleh Nuri Resti Cahyani, peneliti bidang ekonomi di Indonesian Institute. Temanya adalah potret dan persepsi masyarakat tentang kebebasan ekonomi Indonesia tahun 2022. Nah, sebelum kita masuk kepada temuan-temuan di dalam Indonesia Report 22 yang ditulis oleh Nuri, peneliti bidang ekonomi di Indonesian Institute, saya ingin tanya dulu, eh, kenapa mengambil tema ini atau apa yang menarik dari tema ini? Kenapa mengangkat tema ini? Silakan, Nuri. oke. Yang pertama, selamat datang. Saya mau ngucapin selamat datang kepada teman-teman yang sudah join live ya. Terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan dari Ahmad, kenapa sih saya mau mengangkat tentang kondisi serta persepsi kebebasan ekonomi kita di Indonesia ini? Yang pertama, laporan Indonesian Report tentang kebebasan ekonomi merupakan laporan tahunan yang diterbitkan oleh The Indonesian Institute dengan beberapa tambahan dari kita dan setiap tahunnya kita memiliki tema yang berbeda-beda. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, eh, kebebasan ekonomi ini penting ya karena kebebasan ekonomi sudah diukur oleh Fraser Institute sebelumnya. Fraser Institute mereka mengukur dari jauh ya tentunya. Mereka mengukur dengan beberapa beberapa ukuran yang menjelaskan tentang indeks kebebasan ekonomi di Indonesia. Nah, hal tersebut belum mencerminkan secara mendalam mengenai kondisi yang ada di Indonesia saat ini. Nah, The Indonesian Institute mencoba untuk mengelaborasi dan memperdalam apakah benar nih penelitian dari Fraser Institute mengenai kebebasan ekonomi saat ini Oke. senilai dengan indeks yang dinilai oleh Fraser Institute tersebut. Nah, TII mencoba hal tersebut dengan menambahkan beberapa variabel, yaitu yang saya angkat pada saat ini adalah tentang UMKM, kondisi kredit UMKM, dan tambahan lainnya adalah persepsi masyarakat gitu. Kenapa menambahkan tentang UMKM? Ya karena hal tersebut sangat relate ya dengan kondisi saat ini karena kan UMKM selama ini, selama pandemi juga menjadi sebuah penopang atau tulang punggung dari pertumbuhan ekonomi kita di Indonesia saat ini. Nah, kita juga mencoba melihat bagaimana sih datanya, apakah UMKM itu sudah menyerap dan sudah memanfaatkan kredit-kredit yang diberikan oleh pemerintah dan sudah menyerap restrukturisasi atau relaksasi kredit yang diberikan oleh pemerintah atas bantuan yang untuk pemulihan ekonomi saat ini dan kita Hmm. juga ingin mengetahui bagaimana persepsi masyarakat nih. Sebenarnya udah tahu apa belum sih kita tuh ekonomi kita tuh udah bebas atau belum? Begitu Mas Ahmad. Oke. Eh, Sedikit menarik tadi yang terakhir adalah masyarakat mengetahui apakah ekonomi kita sudah bebas atau belum. Jadi indikatornya apa, Nuri? Bisa dijelaskan ke teman-teman terkait apa yang dikatakan bebas itu seperti apa sih ekonomi itu di Indonesia? Baik, kalau berdasarkan dalam mengukur kebebasan ekonomi di laporan saya ini, Ya. definisi kebebasan ekonomi itu mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh Gwartney tahun 2018.
beliau, Mas Guartney ini, meneliti menggunakan 5 variabel, yang mana variabel tersebut juga mencerminkan beberapa subvariabel lagi. Nah, secara umum ada 5 variabel yang diukur dalam kebebasan ekonomi. Yang pertama adalah kapasitas pemerintah, yang kedua penegakan hukum, yang ketiga akses terhadap uang, yang keempat perdagangan internasional, yang kelima itu regulasi yang memudahkan individu. Nah, di bawah 5 variabel utama ini juga turunannya ada banyak sekali. Dan yang pertama di kapasitas pemerintah itu yang dinamakan kebebasan ekonomi adalah di mana konsumsi masyarakat itu eh apa ditopang seluruhnya oleh masyarakat, ya. Konsumsi itu ditopang seluruhnya oleh masyarakat di dalam pertumbuhan ekonomi. Kemudian di dalam kapasitas pemerintah juga kita melihat bagaimana nih investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Apakah lebih banyak oleh swasta ataupun lebih banyak oleh pemerintah, dalam hal ini BUMN gitu. BUMN sama swasta ini banyakan mana gitu. Kalau misal banyakan BUMN, artinya ekonomi kita belum bebas karena swasta kita belum diberi kebebasan untuk ikut nimbrung dan masuk ke dalam pasar itu. Yang kedua di penegakan hukum. Nah, seberapa bebas ekonomi kita dilihat dari dalam penegakan hukum tersebut. Apakah Indonesia sudah menebas, ya, apa ya bahasanya, memberantas semua semua eh, kejahatan yang berkaitan dengan bisnis. Dalam hal ini contohnya adalah penegakan hukum dari segi hak intelektual gitu. Apakah sudah tegas menegakkan hukumnya? Hmm. Kemudian penegakan hukum kontrak antara bisnis, antara investor dan usaha dan sebuah usaha gitu misalnya. Itu kita juga lihat kebebasan ekonominya. Kemudian di dalam akses terhadap uang, kita juga untuk melihat kebebasan ekonominya, kita melihat jumlah uang yang beredar. Apakah itu sangat-sangat luas jumlah uang yang beredarnya, dalam artian masyarakat mudah untuk memperoleh uang tunai ya, untuk bertransaksi, dan bagaimana kita juga untuk melihat inflasi, seberapa besar pemerintah dapat mengatasi inflasi. Itu juga bisa dinilai sebagai kebebasan dalam ekonomi. Kemudian dalam hal perdagangan internasional, definisi kebebasan itu adalah eh, minimnya tarif ekspor dan impor. Kalau misalnya kita tak dalam perdagangan internasional kan kita ada hambatan nih. Nah, hambatan itu seberapa besar pemerintah dalam mengatasi hambatan tersebut. Hambatannya contohnya salah satunya adalah dalam hal tarif gitu. Hmm. Kalau misalnya ekonomi kita bebas, maka tarifnya itu bakalan lebih kecil. Tuh. Dan kemudian yang kedua, selain tarif ekspor dan impor, kita dalam kebebasan ekonomi juga melihat arus modal asing nih gimana. Kalau misalnya arus modal asingnya strict atau ketat, maka kita bisa katakan tidak bebas dan mereka akan panjang ya urusannya terkait dengan investasi di dalam negeri, penanam modal dalam negeri, penanaman modal dari asing dan sebagainya. Nah, kemudian yang kelima itu dalam hal regulasi yang memudahkan individu. Tentu saja ya hal ini kita bisa melihat kebebasan ekonomi dari regulasi yang memudahkan individu. Dalam hal ini regulasi dalam pasar kredit dan regulasi dalam pasar tenaga kerja. Ini kita akan melihat datanya nanti ya. Dalam pasar kredit, gimana kita mudah dalam memperoleh kredit. Itu dinamakan kebebasan ekonomi, di mana masyarakat itu bisa dengan leluasa memanfaatkan apa yang ada untuk meningkatkan taraf ekonominya demi memperoleh kesejahteraan. Kemudian di dalam pasar tenaga kerja, definisi kita bebas secara ekonomi adalah kita secara bebas untuk memperoleh pekerjaan dan memberikan mendapatkan hak-hak sebagai pekerja dan tentunya sebagai pemberi kerja juga dapat leluasa untuk mengaturnya. Oke. Jadi Kebebasan. ya oke. Artinya Nuri tadi juga sudah menjelaskan ya. Berarti nanti ada
di penelitian Nuri ini ada 5 variabel yang tadi Nuri juga udah sebutkan beserta turunan-turunannya yang dijadikan eh, alat analisis di dalam Indonesia Report 22 ini ya Nuri ya. Betul ya? Oke. Sebelum masuk kita ke arah temuan penelitian Nuri di Indonesia Report 22 ini, saya ingin tanya dulu nih, dari judulnya aja kan sudah potret dan persepsi. Nah, metodologinya apa sih yang digunakan untuk mengukur persepsi ini dan mulai potret ini? Oke. Sebelum saya jelaskan metodologinya, kan kita ada tujuan penelitiannya, itu ada Ya, 3 tujuan kita di dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana kondisi kebebasan ekonomi di Indonesia di tahun 2022. Itu mencerminkan di dalam si potret itu ya. Jadi potret itu adalah untuk melihat kebebasan ekonomi di Indonesia. Terus yang kedua, persepsi. Tujuannya untuk melihat persepsi masyarakat. Terus yang ketiga, untuk memberikan rekomendasi kebijakan. Setelah melihat kondisi serta persepsi, kita akan memberikan rekomendasi. Itulah tujuan penelitian saya. Nah, tentunya metodologi penelitian itu disesuaikan dengan pertanyaan penelitian yang sudah saya buat. Nah, oke. metodologinya dengan menggunakan pendekatan statistik deskriptif kualitatif. Nah, hal tersebut dengan mengumpulkan beberapa data. Baik, kalau misal melihat potret, itu pasti menggunakan data sekunder yang kita ambil dari BPS, dari Badan Investasi, dari Kementerian Koperasi dan UKM, kemudian dari Kementerian Hukum dan HAM, dan juga dari apa kalau di tenaga kerja Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, kemudian setelah mendapatkan kondisi alat ukur atau eh, metodologi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana kondisi kebebasan ekonomi, itu menggunakan eh, data sekunder kan. Nah, untuk melihat persepsi masyarakat, kita menggunakan data primer, di mana kita menyebarkan angket kepada masyarakat yang terkait dengan jaringan sendiri, jaringan saya terutama ya, jaringan peneliti dan jaringan TII. Kita menyebarkan angket secara daring menggunakan Google Form dengan jangka waktu selama 2 minggu. Waktu itu dari tanggal 26 September sampai 10 Oktober 2022. Nah, setelah memperoleh data-data yang diperlukan, masyarakat menjawab pertanyaan yang ada di angket tersebut, dianalisis lagi secara deskriptif gitu. Jadi sumber data itu yang digunakan ada primer dan sekunder dari lembaga atau instansi. Variabel yang digunakan yang seperti tadi saya sebutkan ya. Oke. Itu. Nah, kalau tadi Nuri bilang juga angket, boleh dikasih informasi mungkin berapa jumlah angketnya yang mengisi angket dan ada nggak sih kriteria khusus untuk yang mengisi angket tersebut? Oke. Untuk kriteria khusus yang mengisi angket itu tidak ada. Jadi saya secara snowball gitu bagi yang memiliki dan membaca angket di dalam penelitian saya dan dia yang uh, mengisi. Jadi snowballing. Oke, Nah, ini sekalian saya sebutkan jumlahnya, boleh? boleh Jumlah pengisi. sekalian. Ya, Alhamdulillah kemarin selama 2 minggu menyebarkan angket, itu kita mendapatkan responden sebanyak 62 orang dari berbagai daerah. Ada yang dari Pulau Jawa, ada yang dari Provinsi Lampung gitu. Jadi karena memang jaringan saya sementara ini berada di sekitar situ sehingga memperolehlah 62 responden yang terdiri dari pelajar, dosen, karyawan swasta, dan pengusaha. Ada juga pensiunan PNS dan sebagainya. Nah, yang pelajar itu ada 13 orang, dosen atau peneliti ada 13 orang, karyawan swasta ada 17 orang, pengusaha ada 4 orang, serta yang lainnya yang tidak
dalam empat kategori tadi itu ada 15 sehingga itu berdasarkan pekerjaan dari 62 tersebut. Nah, kalau berdasarkan usia itu kita dari usia 19 sampai 30 tahun itu ada 46 responden dan usia 31 sampai 40 tahun ada 9 responden dan di atas 41 tahun ada 7 orang responden. Tuh. Nah, dari jenis kelamin nih kita responden kita itu ada 33 laki-laki dan 29 perempuan. 50-50. Alhamdulillah dapat. Oke. Eh, kita lanjut ke temuan ya, Nuri ya, dari ini. Secara highlight dulu, kita secara umum dulu. Temuan di dalam penelitian Nuri ini apa secara umum dulu? Nanti kita akan pretelin satu-satu tentang temuan-temuan tersebut. Secara umum nih, kalau boleh cerita ya, Ya. dari lima variabel kapasitas pemerintah, penegakan hukum, akses terhadap uang, perdagangan internasional, serta regulasi yang memudahkan individu, 3 di antaranya itu sudah memenuhi kriteria kebebasan ekonomi. Artinya Um, variabel tersebut sudah dinyatakan memang benar nih, benar bahwa penelitian dari Fraser Institute Indonesia tinggi nilainya, indeksnya dalam 3 variabel tersebut. 3 variabel tersebut adalah dalam hal variabel kapasitas pemerintah, akses terhadap uang, serta perdagangan internasional. Itu yang tinggi ya indeksnya. ya. Dan kemudian yang belum masih rendah gitu indeksnya adalah di di variabel penegakan hukum serta variabel regulasi yang memudahkan individu. Seperti itu, secara umum seperti itu. Dan begitu juga dalam persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat juga banyak yang menyebutkan bahwa penegakan hukum itu masih belum dipenuhi oleh pemerintah. Serta regulasi yang memudahkan individu juga belum membuat masyarakat aman gitu. Belum membuat kebebasan secara ekonomi dari masyarakat. Oke. Eh, sekarang kita coba lihat satu-satu. Tadi sudah ada 3 ya. Tadi apa jadi kapasitas pemerintah, Akses terhadap uang, akses dan terhadap perdagangan. uang, dan perdagangan internasional. Nah, dari ketiga ini, kenapa sih Indonesia dinyatakan sudah bebas gitu ya? Ekonomi sudah bebas dari 3 Ya, variabel. dari segi kapasitas pemerintah dulu ya, kita Boleh. coba lihat. Nah, kalau kita pahami laporan Economic Freedom of the World dari yang dirilis oleh Fraser Institute, Indonesia ini menduduki peringkat ke-25 dalam aspek kapasitas pemerintah atau size of government dengan memperoleh skor 7,91. Itu skornya. Nah, dengan skor itu artinya Indonesia memiliki kebebasan ekonomi yang tinggi karena masuk Hmm. 50 negara yang punya kapasitas pemerintah yang baik. Kenapa? Kita lihat dari segi konsumsi serta dari segi investasi yang tadi awal saya sebutkan. Yang pertama dari segi konsumsi. Nah, pertumbuhan konsumsi masyarakat pada triwulan 2, data yang terakhir penelitian ini ditulis, tahun 2022, itu bahwa menunjukkan grafik yang selalu naik gitu. Grafik yang Hmm. selalu naik setelah kita dihantam oleh pandemi pada tahun 2020. Itu grafiknya selalu naik. Jadi kita bisa katakan bahwa konsumsi masyarakat itu sangat-sangat menopang dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau kita lihat lagi dalam komposisi komposisi pertumbuhan ekonomi kan ada yang terbuka itu ada 4 ya. Pendapatan nasional sama dengan konsumsi, ditambah pengeluaran pemerintah, ditambah investasi, ditambah net export, tambah investasi. Nah, komposisi terbesar memang secara umum kita juga ditopang oleh konsumsi. Ya. Ya. Walaupun tendensi dari kondisi perdagangan internasional, ekspor impor kita itu diisukan akan resesi, global akan resesi, tapi kita dengan kondisi saat itu, kondisi konsumsi itu yang memiliki kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi, kita bisa katakan kita masih safe gitu.
Oke. Itu masih itu yang pertama konsumsi ya. Dan yang kedua kemudian kita lihat investasi pemerintahnya itu gimana. Dalam hal ini laporan kami menjajarkan antara aset BUMN dengan PDB atas dasar harga berlaku. Ketika disejajarkan kita lihat rasionya, ternyata aset BUMN dan PDB itu masih moderat ya. Jadi BUMN tidak terlalu memegang peran yang berarti gitu. Bukan bukan berarti penting, bukan berarti tidak penting ya, tapi tidak terlalu apa ya? Tidak terlalu mendominasi Hmm. dalam perekonomian ini. Artinya investasi pemerintah itu masih sama 50-50 antara dengan eh, apa? Dengan swasta, pertumbuhan swasta. Gitu. Oke. Artinya masih ada kesempatan bagi sektor swasta. Itu yang pertama masih Ya, kapasitas pemerintah ya. ya. Yang kedua akses terhadap uang. Iya akses terhadap uang. Terus uang. Kalau dalam laporan Fraser Institute, variabel akses terhadap uang masih dalam peringkat 22 dengan skor 9,6 di laporan Fraser Institute itu. Itu juga masih tergolong bagus ya. Kalau misal kita lihat secara umum, infrastruktur keuangan kita sudah good, sudah excellent. Oke. Eh, Terus di bawah akses terhadap uang di dalam penelitian ini kita lihat bahwa jumlah uang beredar juga sudah terkontrol dengan baik. Artinya tidak terlalu banyak jumlah uang beredar, tapi juga tidak terlalu sedikit. Gitu. Hmm. Berdasarkan laporan Bank Indonesia, eh, pada bulan Juli 2022, jumlah uang beredar dalam arti luas atau dalam kurung M2, mereka istilahnya M2, mencapai 7.846,5 triliun. Nah, Oke. dan itu mengalami pertumbuhan 9,6% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Jadi secara year on year itu mengalami pertumbuhan sebesar 9,6%. Kenapa itu tumbuh? Eh, itu ditopang oleh eh, dalam arti pertumbuhan uang beredar dalam arti sempit dan uang kuasi. Nah, itu juga didorong oleh surat berharga yang semakin beredar, transaksi masyarakat, terutama kemarin juga kita sudah melakukan recovery ya, perbaikan ekonomi secara secara umum gitu. Masyarakat sudah mulai menggunakan uang dan permintaan uang semakin tinggi, ditambah kita juga merilis uang baru gitu kan. Itu juga bisa berdampak kepada jumlah uang beredar. Artinya masyarakat semakin menginginkan uang di tangan gitu, uang tunai dan untuk bertransaksi gitu. Oke. Uang dalam hal ini bukan hanya uang uang kertas dan uang koin ya. Dalam hal ini juga kita bisa melihat uang eh, saham gitu. Jadi beberapa besar eh, permintaan dan penjualannya juga Hmm. dihitung dari situ jumlah uang beredar. Oke. Oke. Selain itu di akses terhadap uang, belum selesai saya. Oke. Maaf. Akses terhadap uang ukuran yang kedua itu kita melihat inflasi. Saat ini inflasi di data terakhir yang saya lihat di bulan November 2022 inflasi kita masih tinggi yaitu 5 masih di atas 5,5%. Tapi kata Bank Indonesia nih ya bukan eh, mereka menyebutkan bahwa inflasi tersebut masih tergolong dapat dikendalikan walaupun masih tinggi. Hal tersebut bukan disebabkan oleh kondisi ekonomi dalam negeri ya, tapi juga disebabkan oleh kondisi ekonomi dari luar negeri yang saat ini Amerika Serikat juga masih meningkatkan suku bunganya dan inflasinya juga tinggi bisa sampai 9% waktu itu. Nah, em, juga inflasi pada saat terakhir saya amati di penelitian tersebut pada bulan September 2022 itu didominasi oleh kelompok pengeluaran, yaitu kelompok pakaian dan alas kaki,
kelompok perumahan air dan listrik, serta bahan bakar bahan bakar untuk memasak dan sebagainya, kelompok perlengkapan, peralatan, pemeliharaan rutin, kesehatan, dan masih transportasi terutama karena kita kemarin baru menaikkan harga BBM ya, jadi transportasi itu penyumbang terbesar inflasi terakhir. Tuh. Kemudian di kelompok perdagangan internasional, kita masuk ke variabel perdagangan internasional, kondisi ekspor dan impor kita kemarin kita sudah pada tahun 2022 terutama awal itu kita mendapatkan rezeki nomplok ya bahasanya. Ya, Kenapa ya. kita rezeki nomplok? Karena ketika dunia ini sedang krisis terutama di Ukraina itu ini agak-agak gimana gitu ya karena memang tapi kondisinya seperti itu di saat orang lain gitu loh masih masih perang kita malah dapat rezeki gitu karena apa karena orderan banyak gitu sis karena Oh, orderannya banyak itu entah itu adalah apa berkah atau bagaimana tapi nyatanya hal tersebut malah menambah ekspor dan impor hmm. kita yang baik gitu kalau di eh, indeksnya di annual report Economic Freedom tahun 2002 dari Fraser Institute itu peringkat kita ada di 86 dalam aspek kebebasan dalam perdagangan. Nah, itu masih tinggi ya. Itu masih tinggi walaupun hampir ke mendekati 100 tapi jangan sampai kita mendekati 100 itu. Tarif ekspor dan impor kita juga masih aman dan pada awal Februari kita tahu bahwa kita mengalami eh, apa minyak goreng langka. Ya. Minyak goreng langka itu juga bisa mempengaruhi dalam tarif ekspor. Pada saat itu tuh eh, minyak goreng kita berdampak tuh pada perekonomian Indonesia, pada kebebasan ekonomi. Karena apa? Karena pemerintah melakukan pembatasan ekspor minyak CPO. Tuh, itu berdampak pada kebebasan ekonomi kita. Makanya kenapa eh, bahwasanya perdagangan internasional itu menjadi salah satu variabel dalam kebebasan ekonomi. Karena kalau kebijakan pemerintah melarang ekspor minyak goreng, maka akan menurunkan indeks kebebasan ekonomi kita. Oke. Oke, tadi ada tiga variabel ya. Saya tertarik di dua variabel yang sebenarnya ingin saya tanya lebih lanjut. Pertama adalah soal kapasitas pemerintah gitu ya. Jadi kapasitas pemerintah ini tadi seperti Nuri bilang soal eh, nilainya udah cukup baik gitu kapasitas pemerintah. Apakah ini menandakan bahwa program PEN yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya, pemulihan ekonomi nasional ini sudah berjalan dengan baik? Ya, kalau di dalam program kapasitas pemerintah, kita kaitkan dengan PEN ya, walaupun Ya, hal tersebut di luar di dalam penelitian saya ini dan saya oke. tidak masukkan variabel tersebut, tapi saya akan Mhm. mencoba menjawabnya. Eh, menurut saya menurut kami memang hal tersebut sangat berdampak kepada kapasitas pemerintah. Ya, Karena apa? Eh, hal tersebut sama saja di dalam pemulihan ekonomi nasional itu kan ada juga eh, restrukturisasi kredit ya di dalam tersebut. Ada yang namanya restrukturisasi kredit, ada bantuan sosial, ada bantuan untuk apa? Konsumsi. Itu juga bisa meningkatkan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk membeli. Artinya daya beli masyarakat itu meningkat sehingga konsumsi juga meningkat. Hal tersebut dapat meningkatkan kebebasan ekonomi. Jadi hmm. di dalam bantuan tunai yang diselenggarakan di dalam salah satu PEN itu bisa membebaskan masyarakat untuk nih aku kasih duit seberapa untuk masyarakat tunai dan masyarakat secara eh, bertanggung jawab ya tentunya secara bebas untuk mengelola uang tersebut entah itu untuk menambah modal usahanya atau untuk membelanjakan kebutuhan-kebutuhan pokoknya gitu.
Oke. Nah, sama tadi variabel ketiga terkait perdagangan internasional yang juga dinilai sudah cukup baik ya. Hasil hasil dari penelitian ini juga memperlihatkan hal tersebut. Nah, terkait misalnya tadi ekspor impor gitu. Tadi Nuri juga sudah katakan bahwa mungkin dengan pelarangan ekspor ya waktu itu ya, dan minyak goreng yang menjadi langka gitu, itu bisa menjadi menurunkan tingkat kebebasan ekonomi gitu. Nah, mungkin agak sedikit bergeser, tapi masih nyambung sama penelitiannya Nuri soal beberapa bulan lalu ini, di November ini kalau nggak salah, Indonesia kalah gugatan dengan WTO ya, terkait ekspor nikel gitu di WTO. Nah, ini apakah ketika kita punya problem seperti ini itu bisa menjadi salah satu variabel yang akan menurunkan tadi nilai tadi untuk indikator variabel perdagangan internasional gitu. Ya, betul. Jadi kebijakan larangan ekspor, ekspor apapun itu, atau Ya. kebijakan eh, larangan impor juga, nggak cuma ekspor ya, impor juga, yang terlalu Hmm. ketat, ya, yang terlalu ketat, itu bisa menurunkan indeks kebebasan ekonomi. Jadi, yang perlu diatur, yang diregulasi oleh pemerintah itu adalah pengawasan dalam melakukan ekspor dan impor. Sesuai dengan definisinya yaitu kebebasan, seharusnya memang harus dibuka keran perdagangan internasional itu selebar-lebarnya, tapi pengawasan itu seketat-ketatnya, diawasi gitu, jangan jangan sampai eh, wasting apa sih ya, sia-sia gitu kan. Jadi Hmm. kemarin kalau di Januari kan eh, pelarangan ekspor terhadap minyak goreng. Nah, Hmm. CPO, larangan CPO. Nah, kalau misal CPO dilarang, itu otomatis ada penumpukan barang yang sudah disetorkan oleh masyarakat kita, terutama petani-petani kita, itu mengalami eh, apa ya, pengurangan penghasilan mereka ya, Hmm. akibatnya tersebut. Jadi efeknya, ada efek yang lebih dalam lagi kalau misal kita kulik gitu. Itu bisa mempengaruhi dalam kebebasan ekonomi. Nah, kalau kalau Mas Ahmad tadi membahas tentang nikel, nah itu kita juga ngelihat dulu tuh regulasinya gimana. Apakah memang hal Hmm. tersebut bisa mengakibatkan secara besar gitu. Kalau kemarin kan minyak goreng itu kan karena memang itu yang sehari-hari kita konsumsi gitu kan ya. Itu yang sehari-hari kita konsumsi sehingga dampaknya juga kemana-mana, termasuk kepada inflasi daerah. Hmm. Oke, menarik nih teman-teman untuk dicatat dari statementnya Nuri tadi bahwa eh, pintu ekspor impornya harus dibuka selebar-lebarnya, tapi dengan catatan pengawasannya juga harus diperkuat, begitu ya Nuri ya. Oke, tadi Nuri udah jelasin juga soal tiga variabel yang dipakai di dalam penelitian Nuri dan dianggap bahwa nilainya itu tinggi dan baik ya, bebas gitu ya. Nah, ada dua tadi Nuri, boleh diulang sedikit? Ada dua variabel yang masih dinilai eh, belum bebas dan bisa diberikan analisanya, temuannya dalam penelitian Nuri. Kenapa dua variabel ini dianggap belum bebas? Silakan Nuri. Oke, ada dua variabel yang tadi sudah saya sebutkan. Saya ulangi lagi. Dua variabelnya itu adalah aspek penegakan hukum serta regulasi yang memudahkan individu. Itu masih tergolong rendah. Nah, yang pertama kita bahas dulu penegakan hukum. Kalau di indeks yang diterbitkan oleh Fraser Institute, itu penegakan hukumnya masih menduduki peringkat 102 Indonesia itu. Dengan Oke. skor yang rendah. Skornya itu hanya 4,9. Tuh. Jadi, dengan hasil yang itu, Indonesia perlu meningkatkan sosialisasi dalam pengajuan hak paten. Hak paten yang tadi sudah saya sebutkan ya pada penegakan hukum. Kita belum terlalu memperhatikan UMKM kita. Gimana caranya UMKM itu naik kelas dengan cara melaporkan hak-hak patennya, hak dagang, hak merek dan Hmm. sebagainya untuk didaftarkan ke dalam Kementerian Hukum dan HAM. Nah, dengan demikian, kalau misalnya sudah terdaftar, maka
lebih safe gitu UMKM kita. Tapi hal tersebut belum dilakukan. Entah itu dari sisi pemerintahnya yang kurang melakukan sosialisasi atau itu dari sisi UMKM-nya yang memang belum memenuhi persyaratannya. Tuh. Kenapa itu yang pertama ya dari segi pendaftaran hak merek atau hak paten. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi penegakan kontrak. Nah, penegakan kontrak kita juga masih rendah ya. Contohnya yang terbaru ini ya Mas Ahmad, saya menyebutkan kami menemukan bahwa saat ini kan IKN masih digaungkan, dipromosikan, dipasarkan untuk siapa Hmm. nih yang mau investasi di IKN gitu. Dari 3 tahun berjalannya waktu, dari 3 tahun digaungkan bahwa akan adanya IKN itu belum ada satupun investor yang menandatangani kontrak secara legal, secara hukum untuk berinvestasi di ibu kota negara baru itu. Nah, hal tersebut kan menjadi tantangan bagi kita ya. Jadi kayak apa dilihat sebelah mata. Ada apa ini? Seharusnya kan dilihat ada apa nih? Apakah kita kurang dalam penegakan hukum kontrak? Apakah kita kurang dipercaya? Apakah dan sebagainya? Oke. Itu yang kami eh, apa amati. Oke. Yang Variabel kedua, selanjutnya? Iya. variabel selanjutnya itu regulasi yang memudahkan individu. Oke. Dalam hal ini, regulasi yang memudahkan individu kita ambil di dalam dua pasar. Yaitu pasar tenaga. Kita amati dalam dua pasar nih regulasinya. Yang pertama pasar kredit, yang kedua pasar tenaga kerja. Nah, di pasar kredit, sebagaimana kita, nah sebelum masuk, sebelum saya masuk ke penjelasan pasar kredit ini, urutan kita Indonesia itu berada di urutan 123 dengan skor 6,5. Artinya di dalam regulasi pasar kredit ini penyaluran kredit dari pemerintah ke masyarakat atau dari lembaga keuangan itu masih buruk dan masih perlu evaluasi-evaluasi lanjutan. Kemudian di data yang saya himpun berdasarkan data Bank Indonesia melalui survei keuangan mereka, bahwa dari Januari sampai Juli itu memang dana pihak ketiga itu meningkat jumlahnya. Jumlahnya selalu meningkat, orang yang menabung ya. Dana pihak ketiga itu definisinya orang yang menabung ke bank itu selalu mengalami peningkatan. Artinya apa? Uang yang berada di bank itu selalu mengalami peningkatan. Sebagaimana tugas bank umum adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Menghimpun dalam arti mereka menyimpan uang, kalau kita bahasa ekonominya, menyimpan uang, kemudian kita menyalurkan kepada masyarakat, Hmm. ya, menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dengan bunga tertentu. Itu itu masih rendah. Nah, jadi ada ketidaksesuaian antara dana yang sudah dihimpun yang sangat besar dengan penyaluran kredit kepada masyarakat. Jadi uangnya banyak yang mengendap di bank gitu, tidak tersalurkan dengan baik. Oke. Oke. Sebelum Ada kita, oke, oke, lanjut, belum silakan, silakan. pasar tenaga kerja. Jadi kan tadi di Oh ya, pasar kredit, iya. keuangan masih dianggap buruk. Nah, ini sekarang di pasar tenaga kerja. Di Hmm. pasar tenaga kerja tingkat pengangguran di bulan Februari ini masih 5,83%. Kita bisa baca bahwa dari 100 orang angkatan kerja Indonesia, ibaratnya ya 100 orang angkatan kerja, masih ada 5 sampai 6 orang yang nganggur gitu. Oh, Tapi hal tersebut mengalami penurunan oke. dari tahun sebelumnya, Februari tahun sebelumnya. Artinya ya memang memang pemulihan ekonominya sudah berjalan dengan baik karena pasar tenaga kerjanya selalu mengalami penganggurannya selalu mengalami penurunan. Tapi juga kita harus melihat angkatan kerjanya juga bertambah gitu. Jadi harus Oke.
memberikan kebebasan dan informasi seluas-luasnya mengenai ketersediaan lapangan pekerjaan. Ini juga masalah yang besar. Entah penyedia penyedia lapangan usaha yang belum luas, ataupun si tenaga kerja ini yang belum merich memperoleh informasinya gitu. Artinya platform kita belum maksimal. Oke, sebelum kita lanjut diskusinya, mungkin kalau teman-teman yang telah bergabung di live Instagram di Indonesian Institute ini, kalau jika ada yang ingin bertanya, silakan menuliskan di kolom komentar ya. Oke, sampai menunggu adanya pertanyaan, mungkin kita lanjut diskusi dulu, Nur ya. Eh, Menarik tadi soal beberapa variabel dari yang penjelasan Nuri, 5 variabel. Nah, mungkin pertanyaan saya gini, Indonesia ini kan beberapa waktu lalu gitu menjadi penyelenggara dari pertemuan internasional dari para negara-negara ya, G20 gitu ya. Banyak negara-negara yang hadir pada saat itu gitu ya. Dengan kemewahannya di Bali, kita bisa nonton sekarang dari YouTube. Oh, keren banget deh gitu ya, G20 ini. Nah, terkait dari 5 variabel tadi gitu ya, misalnya tadi Nuri juga bahas soal perdagangan internasional, terus dan segala macamnya gitu ya. Itu artinya ada dampak positif gak sih dari G20? Atau justru memiliki dampak negatif terkait G20 dan respon-respon para negara-negara di luar ini terkait penyelenggaraan G20 ini gimana? Apakah setahu saya ya, sepemahaman saya G20 ini kan sebenarnya adalah forum ekonomi gitu ya kan. Nah, jadi apakah ini justru memperbaiki perdagangan internasional Indonesia? Oh ya, tentu saja Mas Ahmad. Jadi kita lihat dulu nih, G20 itu forum apa gitu. Jadi Ya, forum G20 itu adalah terdiri dari negara-negara yang memiliki penduduk yang banyak. Itu yang pertama, memiliki penduduk yang banyak. Yang kedua, itu G20 itu adalah negara-negara, perkumpulan negara-negara yang memiliki PDB, produk domestik bruto yang tinggi juga. Dan yang selanjutnya, eh, apa lagi ya? In- yang mereka juga mendominasi dalam perdagangan internasional. Gitu. oke. Jadi G20 terdiri dari 3 negara besar. Tentunya saja dapat meningkatkan perdagangan internasional kita, terutama dalam hal ekspor dan impor. Mereka berdiskusi bagaimana cara meningkatkan perdagangan, bagaimana cara meningkatkan penanam modal asing di dalam negeri itu. Nah, kesempatan besar bagi Indonesia untuk meningkatkan perdagangan internasionalnya dengan cara menawarkan ya. Iya, kalau kita punya jualan, pasti kita akan menawarkan, mau nggak nih, mau Ya, nggak investasi di daerah-daerah yang sudah ditentukan oleh Bapak Presiden. Itu tentunya dapat meningkatkan perdagangan internasional kita dan akan meningkatkan kebebasan ekonomi kita gitu. Tapi nih ya, hal tersebut akan sia-sia apabila kita tidak memperhatikan terlebih dahulu seperti yang saya jelaskan tadi, kita tidak memperhatikan ekspor dan impor kita. Apakah hambatan tarif itu sudah sesuai dengan yang forum mau gitu, dan arus modal asing kita tuh juga bagaimana flow-nya, cash flow, outflow gitu ya. hmm, Kita juga harus memperhatikan hal tersebut. Jangan sampai ini ya, jangan sampai setelah G20, ini yang sudah selesai dari bulan awal Januari ya. Jangan sampai setelah dilaksanakan G20 malah membuat capital outflow, artinya arus modalnya malah keluar gitu. Jadi harus hmm, dipertahankan dan malah harus ditingkatkan. Tidak hanya perdagangan internasional yang berdampak, kita juga berdampak kepada akses terhadap uang. ya akses Akses terhadap terhadap uang. uang bertambah. Nah, di dalam salah satu forum yang digagas di G20 tersebut, Alhamdulillah pencapaian Indonesia ini kemarin sudah merencanakan ya, sudah membuat suatu terobosan untuk meningkatkan pemulihan ekonomi dengan cara peningkatan membuat
sebuah forum funding untuk pandemi khusus gitu. Jadi mereka bersinergi dalam proses pemulihan. Dah Oke, kemudian ya tidak hanya lanjut. itu, di G20 juga dalam hal kebebasan ekonomi kan ada juga forum untuk apa me- menurunkan tensi akibat perang dari Ukraina dan Oh, Rusia. Itu juga sangat berdampak kepada perdagangan internasional. Seperti itu Mas Ahmad. jadi dengan adanya forum G20 pasca beberapa bulan apa namanya perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina itu secara nggak langsung memperbaiki ekspor dan impor dunia gitu ya. Dan ini menjadi satu langkah baik bagi Indonesia untuk ya kalau tadi Nuri bahasanya Nuri bilang bahwa ya kalau kita punya jualan kan kita dagang gitu ya. Nah, menarik juga menyambung dengan kalimat Nuri yang sebelumnya, penjelasan Nuri sebelumnya, artinya forum G20 ini juga harusnya bisa menjadi salah satu forum untuk negara-negara lain mau berinvestasi di IKN. Tapi Nuri tadi juga sebut bahwa sampai saat ini belum gitu ya. Belum ada investor yang tanda tangan gitu ya IKN. Nah, terkait perekonomian Indonesia sendiri gitu ya. Apa sih persoalannya sehingga terkait investasi dari luar ke IKN ini? Apa yang Nah, menghambat atau menjadi tantangan atau menjadi persoalan? ya, karena sudah saya mention di dalam penelitian bahwa kontrak penegakan kontrak itu sangat penting di dalam aspek kebebasan ekonomi ya. Jadi, apa sih yang membuat investor untuk enggan dan bahkan belum untuk menandatangani kontrak gitu ya Mas Ahmad ya. Ya. Jadi Hmm. ada banyak faktor, terutama gini. Jadi kalau misal kita punya uang ya, kita punya uang dalam jumlah besar, kita meminjamkan ke seseorang, tapi dia balikinnya nggak tahu kapan, tapi terus itu jelas apa enggak, dan itu jadi apa enggak, kita mau nggak untuk minjemin uang gitu? Pasti nggak mau kan? Pasti Itu gak mau. juga Kalau ditagih eh, galak lagi gitu ya. ibaratnya seperti itu. Nah, pemerintah kita, ya itu kepercayaan dari investor itu masih kurang kepada Indonesia. Dan hal tersebut karena apa ya, kalau saya membaca membaca dari rilis dari Bloomberg, Hmm. proyek IKN itu adalah sebuah ambisi dari pemerintah Indonesia gitu. Itulah kenapa hal tersebut hanya ambisi yang besar, jadi investor masih ragu-ragu bahasanya. Ini Hmm. kita tetap mendoakan ya, semoga Hmm. lancar proyek IKN-nya, tapi juga kita harus realistis. Kita harus realistis. Memang memang itu memang beneran mau pindah negara atau hanya ambisi beberapa oknum saja gitu. Oke. Jadi kita belum belum jelas gitu kita pindah apa enggak gitu ya, belum betul dari perspektif Ya, ekonomi ya, karena investornya aja sampai saat ya, ini belum terlihat. Oke. belum Eh, terlihat. Tapi itu em, baru ada penandatanganan yang tidak terlalu kuat secara hukumnya mm-mm. aja. Tapi kalau untuk yang secara resmi berapa triliun untuk ditanamkan modal itu sampai kita live saat ini belum ada investor yang tanda tangan secara resmi loh ya, dan berapa nominal investasinya gitu tuh belum ada. Oke. Eh, Pertanyaan saya selanjutnya adalah ini kan Nuri kan menulis tentang potret dan persepsi masyarakat tentang kebebasan ekonomi di tahun 2022. Sedangkan kita tahu beberapa bulan ini kita disuguhkan dengan berita-berita bahwa diprediksi tahun 2023 ini akan ada resesi. Dan Nuri juga mengatakan bahwa belum tentu juga resesi itu akan berdampak buruk bagi akan terjadi resesi ekonomi di 2023 gitu ya, di beberapa tulisan atau komentar Nuri sebelumnya. Nah, pertanyaan saya adalah eh, potret dan persepsi masyarakat tentang kebebasan ekonomi ini, tadi Nuri bilang ada tiga variabel yang bagus, yang sudah bebas, dua belum. Nah, proyeksi atau gambaran Nuri di 2023 dengan adanya iming-iming resesi ini justru bisa menurunkan nilai-nilai itu nggak sih Nuri? Ya, kalau menurut kami, pandangan kami selama ini,
wacana resesi, saya sebutnya wacana boleh ya? Coba Wacana cek, boleh. resesi di tahun 2023. Karena wacana resesi yang akan diterima Indonesia kan belum pasti ya. Belum pasti Indonesia akan resesi. Karena apa? Karena konsumsi masyarakat kita itu masih tinggi dan masih mendominasi pertumbuhan ekonomi. Kalau misalnya ekonomi kita didominasi oleh perdagangan internasional, sudah pasti bahwa eh, kita akan terkena juga resesi imbas yang Hmm, terlalu dalam. Tapi kalau karena kita ditopang oleh konsumsi, maka tidak akan terlalu gitu. Nah, kalau hal tersebut juga menjadi jawaban bagi pertanyaan Mas Ahmad. Nah, kalau misalnya kita terlalu mengandalkan ekspor sebagai penerimaan negara kita, maka indeks kebebasan ekonomi kita akan menjadi turun karena tarifnya terlalu tinggi, tarif ekspor impor kita terlalu tinggi dan tapi juga kita akan apa ya? Regulasi di dalam hal regulasi juga yang belum terlalu tinggi indeks kebebasan ekonominya itu bisa memukul mundur indeksnya. Tapi juga di dalam kapasitas pemerintah serta akses terhadap uang bisa jadi akan semakin meningkatkan kebebasan ekonomi justru. Karena kita sudah mulai terdigitalisasi ya infrastruktur kita, tapi masih ada gap juga. Jadi intinya semuanya juga punya tantangannya masing-masing di setiap variabel dalam oke. menghadapi nanti. Kalau Oke. Jadi menarik ini tadi kata Nuri ya soal resesi ekonomi di 2023 gitu ya. Belum tentu juga jadi wacana. Ini Nuri sebut katakan sebagai wacana resesi ekonomi di tahun 2023. Jadi salah satu hal yang dilihat Nuri adalah karena tingkat konsumsinya masih tinggi, betul kan? Nah, jadi bagi teman-teman yang hadir di sini, gimana cara kita supaya kita tidak terresesi? Jajan. Ayo konsumsi gitu ya, banyak-banyak. Orang dagang apa beli, orang dagang apa beli, tapi jangan lupa untuk tetap nabung gitu ya, Nuri ya. Nah, kalau kenaikan harga bahan bakar mempengaruhi konsumsi nggak sih sebenarnya, Nur? oh ya tentu saja. Tentu Hmm, saja mempengaruhi konsumsi kenaikan bahan bakar. Artinya apa? Alokasi. Ini kita bicara tentang mikro ya. ya. Kalau secara mikro di dalam ekonomi rumah tangga pasti alokasinya bertambah besar ke Hmm. bidang transportasi gitu. Tentunya merembet ke harga bahan pokok. Artinya tidak hanya alokasi terhadap transportasi kita yang semakin tinggi, tetapi juga kita harus menambah menambah eh, uang untuk berbelanja. Karena kalau misal kita tetap membelanjakan sesuai angka sebelum adanya kenaikan BBM, maka kita hanya mendapatkan hal yang kecil, apa bahan pokok yang sedikit gitu. Sehingga tentunya akan berdampak kepada daya beli kita, daya beli masyarakat. Gitu. Oke, ini ada komentar Nuri dari Urang underscore Mudiak ya. Bahwa pertumbuhan ekonomi kita positif, iya. Tapi kalau mayoritas negara lain mengalami resesi, maka tidak mungkin kita mampu mempertahankan pertumbuhan itu karena ketergantungan antar negara besar. Nah, mungkin bisa dikomentarin, Nuri. Mm-mm. Iya, betul. Saya sepakat dengan Bapak orang Mudiak ini ya. Kak, tapi ada yang saya tidak setuju karena ketergantungan antar negara besar. Ketergantungan ke negara besar itu juga tidak semua komoditi. Tidak semua komoditi itu tergantung dengan negara besar. Nah, seharusnya ini juga menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memasarkan produk lokalnya gitu. Buktikan kepada masyarakat bahwa produk lokal juga dapat bersaing di dalam negeri. Tidak hanya kita tidak hanya mengandalkan dari perdagangan dari negara besar seperti China dan Amerika Serikat gitu. Mungkin ya, bukan 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 mungkin, tapi memang fakta. Faktanya, kalau misal kita bilang ketergantungan ke negara besar, mungkin tidak hanya komoditinya, tapi juga eh, ketenaga kerjaannya. Ya, ketenaga kerjaannya
kalau misal dampaknya dari resesi tersebut itu dapat mengakibatkan apa penurunan PHK, terjadi PHK dari perusahaan. Kayak kemarin kami merilis sebuah tulisan di mana kita mengkomentari adanya PHK besar-besaran Oh, akibat dari resesi global yang dialami oleh negara besar seperti Amerika, yaitu di pasar tekstil penghasil alas kaki. Itu salah satu komoditinya loh ya. Mm-mm. oke. Ini akun orang underscore mudia kembali berkomentar ya. Dia bilang bahwa sebagai negara agraris kita memiliki ketergantungan akan pupuk yang mayoritas impor. Terus maksudnya ketergantungan antar negara dunia itu besar. Maaf Mm-mm. keterbatasan space komentar. Iya, Ada sedikit aja di komentar sebelum kita tutup. iya, sebagai negara agraris kita memang memiliki ketergantungan dari pupuk. Kalau misal pupuk dunia naik, otomatis kita kelangkaan dalam negeri ya. Artinya eh, kita harus mengkonsumsi pupuk dengan eh, kualitas yang rendah karena dengan kualitas yang baik itu memang kita kita harus akui dari impor gitu. Hmm, Sehingga karena kita negara agraris akan menurunkan perekonomian kita. Tetapi kita juga harus optimis bahwasanya konsumsi kita masih tetap berjalan dan oke. masih tetap menjadi dominasi untuk pertumbuhan ekonomi. Itu. Oke, jadi artinya kita harus bisa merubah tantangan menjadi sebuah peluang di tahun 2023 ini ya, Nuri ya. Nah, nggak kerasa ya, udah sisa 2 menit lagi akan di penghujung acara gitu ya, sudah mendekati jam 4. Sebelum kita tutup, Nuri mungkin ada di penelitian Nuri kan setelah kesimpulan ada rekomendasi. Mungkin bisa dipaparkan apa rekomendasinya untuk siapa saja, sekaligus closing statement dari Nuri. Oke, Silakan. sebelumnya saya eh, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan dan saya berterima kasih kepada yang sudah berkomentar, kepada yang sudah menyimak, walaupun dari tadi kita melihat datang dan pergi ya. Dan terakhir kesimpulan dan rekomendasi, kesimpulan tadi sudah disimpulkan oleh Bang Ahmad dan Oke. rekomendasi yang saya berikan itu adalah untuk meminimalisir kapasitas pemerintah, yaitu dengan mendorong kontribusi rumah tangga dan mempertahankan daya beli masyarakat. Dengan apa? Dengan Kementerian Keuangan tentunya perlu meningkatkan dan memaksimalkan penyaluran pen tadi yang disebutkan oleh Bang Ahmad dalam diskusi kita Hmm. itu. Kemudian eh, bersama dengan Kementerian Perekonomian perlu meningkatkan bantuan juga yang bekerja sama dengan Kementerian Sosial dalam mempertebal benteng untuk ketahanan ekonomi sehingga kebebasan ekonomi juga tetap terjaga. Tuh. Lalu pada aspek peningkatan hak paten dan peningkatan eh, penegakan hukum itu Kementerian UMKM bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM melakukan sosialisasi serta sinergi lintas sektoral ya untuk membuat semacam kegiatan untuk meningkatkan literasi. Betapa pentingnya mendaftarkan merek dagang. Gitu. Hal tersebut juga penting untuk mengurangi pungutan liar yang terjadi selama ini ya. Tuh. Kemudian kita juga Kementerian BKPM dan Investasi, Kementerian Investasi atau BKPM ya, perlu meningkatkan kepercayaan dari investor. Misalnya Indonesia bisa eh, dipercaya untuk ditanami investasi di sini. Itu harus penting untuk dilihat lagi aspeknya dan kenapa sih kok harus muhasabah lah bahasanya muhasabah. Kenapa sih kok kita nggak dipercaya gitu?
Nah, kemudian dalam aspek perdagangan internasional juga pemerintah itu seharusnya tidak terlalu menerapkan dan berikut campur dalam penentuan harga harga ekspor dan impor. Terutama kita harus meminimalisir tarif ekspor tuh agar tetap berjalan perdagangan internasionalnya. Nah, terakhir di regulasi pasar kredit dan pasar tenaga kerja, tentunya literasi keuangan kita juga harus tetap ditingkatkan dan kita harus turunkan gap antara literasi dengan apa tuh namanya? Infrastruktur keuangan. Infrastruktur keuangannya sudah megah, udah wah gitu, ternyata penggunanya masih eh, literasinya masih rendah. Itu kan sangat disayangkan gitu. Ini menjadi tugas dari lembaga keuangan dalam hal ini OJK untuk meningkatkan lagi literasi masyarakat. Kemudian Kementerian Ketenagakerjaan juga perlu menjaga dan eh, menjaga kondisi pengangguran ya, agar tidak bertambah lagi, terutama pada saat ini terjadi PHK besar-besaran, itu juga Kementerian Ketenagakerjaan harus ikut andil bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan regulasi bagaimana mengatur uh, apabila terjadi PHK gimana, apakah mereka akan dipinjami kredit secara secara cuma-cuma ataupun dimudahkan lagi untuk membuat UMKM, kemudian juga eh, pemerintah juga harus mengawasi bagi perusahaan yang sudah melakukan PHK apakah uang pesangonnya sudah baik, sudah sesuai dengan tarafnya pekerja tersebut atau belum. Begitu saja, Mas. Oke, closing statementnya Nuri, singkat saja. Oke, jadi closing statement saya adalah kebebasan ekonomi baik dari kapasitas pemerintah, penegakan hukum, akses terhadap uang, perdagangan internasional, serta regulasi di pasar kredit dan tenaga kerja itu harus ditingkatkan kebebasan ekonominya, terutama pada aspek penegakan hukum dan regulasi agar terciptanya masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab serta dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Gitu, Mas Ahmad. Oke, terima kasih Nuri atas closing statementnya. Bagi teman-teman yang masih ada di ruang Instagram Live Instagram ini, jika mau lihat hasil penelitian Nuri secara lengkap, yang seperti tadi setelah dipaparkan, bisa dibuka website The Indonesian Institute, lalu cari di bagian Indonesia Report, lalu diunduh. Nah, Indonesia Report tahun 2022 ini juga tidak hanya Nuri di bidang ekonomi yang menulis gitu, ada beberapa peneliti-peneliti lain yang juga menjadi penulis dalam Indonesia Report 2022. Dan minggu depan di Indonesian Institute akan mengadakan diseminasi hasil Indonesia Report 2022 di bidang hukum yang ditulis oleh Hemi Lafor Febrinandes, peneliti bidang hukum dari di Indonesian Institute. Lalu pada tanggal 22 akan ada TIF, the Indonesian Forum, yang akan membahas mengenai isu politik tentang politik partai politik baru, yaitu bersama saya sendiri Ahmad Hidayah, peneliti bidang politik di Indonesian Institute. Oke, terima kasih untuk semua yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih juga yang sudah menyimak. Terima kasih juga untuk Nuri yang telah bersedia untuk memaparkan ekonomi, tentang potret dan persepsi ekonomi, kebebasan ekonomi di Indonesia, hasil penelitiannya. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat selalu. Sampai berjumpa di acara-acara di Indonesia selanjutnya. Bye. Jangan lupa follow Instagram kami.